Kita beri aplaus yang meriah untuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Bapak Fahri Hamzah. Yang berdiri. Kami undang untuk bertemu dengan Pak Arda Roda yang hari ini telah hadir. Tadi kita menghibur kita ya dengan dentingan gitarnya untuk kita semua. 2024 Bapak Anies Mata menang luar biasa. 2024 Partai Gelora menang. Oke, baiklah. Kita berikan izin untuk Bang Fahri Hamzah. Baik, Bang Fahri kami undang untuk naik ke atas panggung. Bakar Bang Fahri, semangat kami bakar Bang Fahri. Oke. Sudah terlihat Bang Fahri Hamzah di sini. Kita minta untuk tepuk tangannya sekali lagi. Tunjukkan semangat Gelora yang meriah. Salam Gelora. Salam Gelora. Ya ini tapi tidak kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau stand up comedy nggak nih? Teman-teman sekalian, sambil menunggu Pak Ketua Umum kita sedang diwawancara oleh media, pertama-tama saya ingin atas nama DPN mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman meramaikan pendaftaran kita pada hari ini. Kami tidak menyangka bahwa ternyata menurut teman-teman media, Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah partai yang paling ramai waktu pendaftaran. Berarti tugas kita tinggal satu, bikin ramai di TPS. Jangan ramai pendaftaran tapi sepi di TPS. Sanggup tidak? Sanggup? Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi yang membantu kami dalam pendaftaran hari ini. Tadi malam kami berkomunikasi dengan pihak keamanan yang mempertanyakan kenapa ada pergerakan massa ke KPU. Kami katakan ini partai baru. Anak-anak muda banyak di sini. Mereka merasa terwakili oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Karena itu mereka memakai baju mereka seadanya dan datang dari arah untuk menyemangati dan membersertai pendaftaran kita hari ini. Maka kami katakan ini adalah aspirasi, ini adalah gelombang, dan mohon gelombang rakyat diamankan untuk daftar ke KPUD supaya itulah yang terjadi. Dan karena itulah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan keterangannya juga bersih luar biasa. Sebagai DPN kami bangga dengan kehadiran teman-teman, dan ayo kita lanjutkan perjalanan ke depan untuk memenangkan partai ini tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Selanjutnya saya memanggil dan mengundang Bapak Ketua Umum kita untuk menyampaikan tadi apa yang terjadi di dalam. Bapak Haji Muhammad Anies Mata, kami persilakan. Saya tanya teman-teman, kalau Pak Anies jadi Presiden Republik Indonesia, kalau Pak Anies Mata jadi Presiden Republik Indonesia, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Salam Gelora! Salam Gelora! Salam Gelora! Salam Gelora! Salam Gelora! Selamat Indonesia!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para pimpinan, pengurus, kader, sahabat dan relawan Partai Gelora, saya ingin menyampaikan kepada saudara semuanya bahwa akhirnya semua kelelahan kita untuk menyiapkan peristiwa hari ini, Alhamdulillah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengerti betul bahwa mendirikan partai politik di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, dengan keterbatasan pada ruang gerak dan sumber daya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gila. Tapi semua pimpinan, kader, dan sahabat Gelora memang merupakan kumpulan orang-orang gila. Setuju? Kita semua gila karena kita punya cita-cita besar. Kalau ada krisis, biasanya orang menjadi gamang karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan karena gamang maka mereka ragu-ragu. Karena itu mereka tidak berani melangkah. Tapi kita mendirikan partai ini justru di awal pandemi ketika semua orang takut melangkah. Itu sebabnya partai ini punya nama Gelombang. Dan saudara-saudara sekalian, yang datang hari ini adalah wakil dari gelombang rakyat yang datang dengan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia, menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Saya lihat ada yang pakaian kafaya Palestina di sini nih. Hah? Yang kemarin Gaza lagi diserang juga ini. Insya Allah kalau Indonesia menjadi superpower baru, Palestina merdeka insya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya tahu saudara datang semuanya dari berbagai macam wilayah di sekitar Jakarta ini. Ada yang berangkat dari tadi malam ya? Hah? Ada dari Jawa Barat juga ternyata. Sumedang. Jauh betul. Dari mana? Waduh, jauh betul ya. Yang dari Tasikmalaya ada? Hah? Sukabumi? Wah, tunggu. Banten? Garut? Bengkulu? Jauh betul. Nah, saudara sekalian, langkah kecil kita ke KPU ini adalah langkah besar untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, sebagai 5 besar dunia. Percayalah, ini bukan yang pertama yang akan kalian lakukan. Kita akan terus melakukan ini insya Allah sampai pemilu 2024 yang akan datang. Karena pemilu 2024 yang akan datang akan menjadi satu patahan yang sangat berat bagi masa depan kita sebagai bangsa. Dan di situ disebabkan oleh karena kekecauan ini semuanya, kekecauan global ini. Setiap bangsa di dunia ini hanya punya satu dari 2 pilihan. Yang pertama tumbuh, yang kedua lumpuh. Tumbuh atau lumpuh? 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 Salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora. Saudara sekalian,
Saya tahu orang-orang yang paling galau di Republik kita sekarang ini adalah orang-orang muda. Betul? Tahu kenapa mereka galau, mereka gelisah, mereka frustasi, mereka cemas? Tahu kenapa? Karena masa depan tidak jelas. Kemarin Harian Kompas membuat satu survei yang menyebutkan bahwa orang-orang tua sekarang kesulitan membiayai anaknya untuk kuliah. Betul tidak? Betul. Jadi orang-orang yang lahir tahun 98, tahun 99, tahun 2000-an atau di awal reformasi, sekarang ini tidak punya uang kuliah. Kompas juga menyebutkan bahwa orang-orang yang sudah menjadi sarjana yang bayar kuliahnya susah payah itu susah mendapatkan pekerjaan. Ada 16% pengangguran orang muda sekarang ini di Indonesia. Dan ada 10% jumlah orang miskin sekarang di Indonesia. Itu sebabnya mereka galau. Dan orang-orang yang sudah dapat pekerjaan gajinya juga kecil. Makanya saudara-saudara sekalian, orang-orang yang galau, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang merasa masa depannya tidak jelas, itu semuanya mesti hijrah politik, mesti move on. Kalau sudah move on, gabungnya kemana? Kalau sudah move on, gabungnya kemana? Kalau sudah move on, gabungnya kemana? Oleh karena itu, salah satu agenda kita nanti adalah membuat kebijakan wajib belajar selama 18 tahun. Atau kita akan menggratiskan biaya kuliah. Setuju? Setuju gratis biaya kuliah? Karena saudara sekalian, kalau saudara tidak bisa mendapatkan pendidikan, itu artinya kemungkinan besar saudara akan menjadi orang miskin dalam jangka panjang. Makanya sekali lagi, kita semua yang gelisah, dan kegelisahan inilah, kegalauan inilah semuanya yang membuat kita, para pendiri Partai Gelora ini, sepakat untuk mendirikan partai ini di tengah pandemi, di tengah krisis. Karena kita melihat ada kelompok yang bisa disebut sebagai bonus demografi, tahun-tahunnya berubah menjadi beban demografi. Bagaimana wajah Indonesia 20 tahun yang akan datang kalau sebagian besar orangnya, sebagian besar anak muda sekarang ini tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik karena tidak punya uang? Karena tidak punya uang. Itulah gunanya negara, dan itulah gunanya politik, dan itulah gunanya saudara semuanya datang berkumpul di depan KPU pada hari ini. Jadi kalau galau, gabung ke Gelora. Kalau mau move on, gabung ke Gelora. Kalau mau hijrah ke Gelora. Yakin menang? Yakin menang? Yakin menang? Yakin menang? Nah, saudara sekalian, kalau saya sebutkan Gelora, saudara bilang menang pemilu 2024. Oke. Gelora. 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 Dahsyat betul. Nah, ini orang-orang yang sudah move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan apa kata dia. Ini orang-orang yang para muhajir politik.
Terima kasih Pak Ketum. Kita berikan sambutan tepuk tangan untuk Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Apa kabar? Jawa Barat mana? DKI mana? Bang Saning? Banten? Bukan, alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Apa yang Pak Anies bilang tadi, kalau anak muda sekarang move on guys. Bukan hanya sekedar pindah, bukan hanya sekedar hijrah, akan tetapi kita harus memperkuat arah baru Indonesia ke depan. Problem sosial ekonomi budaya kita sangat-sangat memprihatinkan saat ini. Untuk itu satu-satunya, kalau Indonesia mau berubah, maka saudara-saudara para sahabat Gelora semuanya harus dengan ikhlas dan punya semangat untuk memenangkan di pemilu 2024. Setuju? Untuk itu, ntar dulu, dia ada tukang foto nanya Bang Ming, foto Bang Ming bayar Pak. Kita ngebawa dompet, bawa dompet aja nggak ada isinya. Nah untuk itu, ya untuk itu mari kita sama-sama syukur alhamdulillah hari ini kita sudah mendaftar dengan kelengkapan yang insya Allah sudah sangat lengkap. Kacamatanya dibuka. Terima kasih untuk semuanya sahabat Gelora yang sudah hadir hari ini. Artinya memberikan contoh kepada masyarakat lain bahwa saatnya kita berubah. Oh kacamata buka ya. Lihat lah. Ya udah. Kacamata buka. Tadinya pakai kacamata biar gantengan dikit ngapa? Iya. Saya cita-cita jadi pelawak dikenal populer udah pernah. Oke. Jadi pejabat negara anggota DPR pernah. Satu yang belum tercapai umur segini, cita-cita pengen ganteng susah benar. Ya. Jadi untuk itu, mari kita semuanya bergerak, rubah dari diri kita sendiri, baru kita bisa merubah orang lain. Setuju? Ruangnya adalah di Partai Gelora ini. Ada pertanyaan tadi wartawan, kenapa Bang Miing pindah ke Gelora? Saya bilang kalau pindah partai itu bukan aib, bukan pidana karena tidak menghilangkan nyawa orang, betul nggak? Dan juga bukan bukan sebuah dosa. Hijrah berpindah adalah dalam rangka beristihad untuk mencari tempat yang lebih baik lagi ke depan. Betul. Pak Ketum tadi mengatakan bahwa politik adalah bukan hanya sekedar komunikasi, tapi politik adalah industri pemikiran. Pemikiran harus diproduksi di sebuah tempat yang nyaman dan tentram. Dan di Partai Gelora tidak ada hierarki feodalisme. Untuk itu kita sama-sama semuanya. Setuju? Dengan itu maka kita punya kemerdekaan untuk berpikir, memberikan kontribusi terhadap arah perubahan Indonesia. Terima kasih. Hidup Gelora. Gelora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.